akan membawakan presentasi bertemakan Vibrio alginolitikus. Jadi di sini kita bertiga, ada saya Reza Rol Saputra dengan di belakang 053. Dan saya Mutia Adinda dengan 3 di belakang 078. Saya Muhammad Rafi Firdana Sinaga dengan 3 di belakang 08. Oke, kayaknya bertiga. Lalu langsung aja, di sini ada karakteristik dan klasifikasi dari Vibrio tersebut. Vibrio alginolitikus. Jadi Vibrio ini merupakan vibrio gram negatif yang berbentuk vibrio, batang, melengkung, motil dengan flagela. Lalu dia juga oksidase positif, katalase positif, fermentatif, dan tumbuh optimal dalam kondisi garam laut. Nah, pada media selektif seperti TCBS, koloni ini biasanya menunjukkan kemampuan fermentasi sukrosa dan menghasilkan koloni berwarna kuning. Adapun untuk klasifikasi dari Vibrio alginolitikus ini ada tentunya dari kingdom bakteria, filumnya dari Proteobacteria, kelasnya ada Gamma Proteobacteria, ordonya Phonales, familinya Vibrio, Naceae, genusnya Vibrio, dan spesiesnya Alginolithicus. Selanjutnya ada virulence-nya. Yang pertama itu ada hemolisin, yaitu yakni merusak sel inang dengan melisiskan membran eritrosit. Lalu ada metaloprotease yang merusak protein inang, jaringan, dan sistem imun. Yang ketiga ada sideropor, yaitu molekul pengikat besi yang memungkinkan bakteri fibro ini bertahan di lingkungan dengan besi terbatas. Yang keempat itu ada adesin dan flagella yang membantu dalam kolonisasi dan motilitas menuju jaringan target. Dan yang kelima ada lipolisacharide atau LPS yang memicu inflamasi pada inang. Dan yang terakhir itu kemampuan biofilm, yakni melindungi bakteri dari fagositosis dan antibiotik. Kemudian ada patogenitas Vibrio alginolitikus. Pada ikan atau udang menyebabkan penyakit fibriosis, luka borok pada kulit, insang rusak, pendarahan organ, hepatomegali, dan mortalitas tinggi pada budidaya laut. Sementara pada manusia itu ada infeksi kulit dan jaringan lunak seperti selulitis dan nekrosis melalui luka kontak dengan air laut terkontaminasi. Lalu ada otitis media atau infeksi telinga akibat berenang di laut. Lalu ada gastroenteritis setelah konsumsi makanan laut mentah dan sepsis pada individu dengan imunitas rendah atau penyakit hati kronis. Kemudian inang dan gejala klinis. Pada udang faname, gejala klinisnya itu ada muncul warna kemerahan pada tubuh, ekor, kaki renang atau pleopod, melanois pada segmen tubuh udang, khusus udang yang terlihat kosong, yang diikuti perubahan hematopankreas yang berubah warna menjadi lebih gelap. Lalu pada ikan kakap putih, gejala klinisnya itu sisik mengelupas, geripis pada sirip ekor disusul dengan musuhnya ulcer atau luka terbuka atau borok, hemoragi, kemerahan, perut kembung berisi cairan warna kuning muda, dan organ dalam berwarna pucat. Oke, selanjutnya ada penularan. Jadi bakteri Alginolithicus ini dapat menular secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal itu melalui kontak langsung hewan yang memang sudah terjangkit, atau bisa dari lendir atau dari fesesnya, dari lingkungannya yang memang bersama dengan hewan yang sudah terjangkit. Jadi bakteri ini juga dapat menular secara memang bakteri ini udah ada di perairan umumnya. Namun bakteri ini bersifat oportunistik, yaitu menyerangnya saat induknya ini hostnya kondisinya lemah, jadi menyerangnya saat kondisi lemah. Kalau untuk penularan secara vertikal, bakteri ini menempel pada permukaan telur atau terbawa dari induk yang memang terjadi. Untuk metode deteksi, umumnya udang yang terkena penyakit Vibrio ini memiliki gejalanya yang lemas, penurunan nafsu makan, fesesnya yang berwarna putih akibat dari bakteri ini yang menyerang sistem pencernaan, terus banyaknya kematian massal. Jika gejala-gejala tersebut sudah ada, langkah selanjutnya itu memastikannya di uji lab. Di tahapannya itu mulai sampling organisme dan lingkungannya, yaitu airnya, terus pemeriksaan patologis dan hematologinya, ada kultur bakterinya yang untuk didapatkan isolat murni. Setelah itu diuji biokimia atau diuji juga total vibrio count untuk menghitung berapa banyak total bakteri yang sudah ditambah. Terus untuk menguji materi genetiknya berupa PCR atau 16 RDNA. Untuk pengendaliannya, penyakit Vibrio ini dapat fokus pada cara budidaya yang benar.
meliputi manajemen tambak yang baik, pengelolaan kualitas air, biosecurity, dan lain-lain. Yang kedua, bisa dapat menggunakan biotik. Terus ketiga, pemilihan benur yang SPF yang memang sudah resisten terhadap Vibrio. Yang keempat, imunostimulan, memakai imunostimulan. Ya, ini ada beberapa referensi jurnal yang kita pakai dalam membuat PPT ini. Ada 6 jurnal yang mungkin itu adalah sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Anjay.